Halo Sobat Uboru, ketemu lagi dengan saya di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu produk dari PT Uboru Indonesia. Nah, produk di sini adanya sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, karena produk ini masuk dalam kategori divisi dari PT Uboru Indonesia yang kedua, yaitu divisi mesin statis. Nah, untuk produk-produknya memang agak sedikit berbeda dengan yang di roda 2, karena secara aplikasi produk-produk dari mesin statis ini lebih diaplikasikan ke seperti alat pertanian atau mungkin di perikanan dan juga mungkin digunakan untuk para nelayan. Produk itu adalah camshaft. Nah, camshaft itu adalah salah satu komponen di dalam sebuah mesin. Di mesin statis ada, di roda 2 juga ada. Nah, camshaft itu adalah sebuah poros noken as yang ada pada mesin, yang mana berbentuk bulat. Jadi ada sebuah poros dan di dalamnya itu ada dua poros, yaitu poros yang berbentuk bulat dan juga poros yang berbentuk lonjong. Oke, Sobat Uboru, jadi untuk camshaft yang saya bawa ini adalah untuk camshaftnya Dongfeng R175. Bisa digunakan juga untuk tipe R180. Jadi untuk spesifikasi dari knob camshaft R175 di sini adalah dari sisi panjangnya. Jadi panjangnya ini ada 193 mm dan diameternya ini ada 24 mm. Dan juga ada yang 25 mm. Untuk yang sebelah sini adalah diameternya 20 mm. Oke, Sobat Uboru, jadi di camshaft itu ada dua lingkaran, dua poros, yang mana poros satu berbentuk bulat dan yang satu berbentuk lonjong. Apa sih fungsinya dari poros yang berbentuk lonjong? Karena memang yang paling penting dari camshaft ini adalah poros yang berbentuk lonjong ini. Jadi poros yang berbentuk lonjong ini nanti akan bersinggungan dengan yang namanya rocker arm, atau mungkin bahasa bengkelnya lebih familiar dengan nama pelatuk. Jadi noken as ini nanti bisa berhubungan dengan rocker arm atau juga bisa berhubungan dengan pushrod. Jadi pushrod itu berbentuk memanjang. Nah, fungsinya dari camshaft ini adalah berfungsi untuk mengatur atau mengontrol sistem pembukaan dan penutupan katup. Jadi dengan camshaft ini pada waktu dia menekan dari timlar atau pelatuk tersebut, maka katup itu akan terbuka. Sehingga apa? Sehingga pembukaan dan penutupan katup itu bisa bekerja secara maksimal. Otomatis nanti pemasukan bahan bakar dan udara serta pengeluaran gas sisa pembakaran itu juga akan bisa lebih maksimal. Jadi memang camshaft ini berfungsi untuk mengatur dari sistem pembukaan katup, baik itu katup isap maupun katup buang. Oke, Sobat Uboru, apa sih kelebihan dari camshaftnya Uboru ini? Yang pertama, kelebihan dari camshaftnya Uboru ini adalah dari sisi material. Jadi material yang digunakan dalam pembuatan camshaft Uboru ini mempengaruhi terhadap ketahanan dan performa dari mesin tersebut. Sehingga apa? Sehingga bahan yang digunakan ini menggunakan sebuah bahan besi tuang atau besi baja. Karena apa? Karena material tersebut ini dari sisi kekuatan dia lebih kuat dan tahan terhadap pengoperasian mesin, baik itu tahan panas maupun tahan terhadap gesekan. Dan yang kedua, dari sisi dimensi yang kita gunakan ini sudah melewati proses penelitian, proses pengujian, sampai pada waktu barang itu datang ini kita sudah melewati proses quality control. Di mana apa? Di mana dimensi yang kita hasilkan ini jauh lebih presisi, sehingga pada waktu proses pemasangan ini sudah bisa pas dalam pemasangannya. Dan yang ketiga,
ketahanan dari bahan tersebut ini terhadap sebuah gesekan dan tahan terhadap panas yang sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga camshaft dari Fuboru ini jauh lebih awet. Jadi meskipun digunakan selama beberapa tahun, dia sudah terkena panas, sudah terkena gesekan yang tinggi, dia masih bisa bertahan. Sehingga apa? Sehingga camshaft Fuboru ini jauh lebih awet. Oke, di PT Fuboru Indonesia kita mengeluarkan dua camshaft, di mana kita mengeluarkan camshaft untuk yang Dongfeng R175 atau bisa digunakan untuk R180, dan yang kedua kita mengeluarkan untuk yang tipe Dongfeng S1110 atau yang biasa digunakan juga untuk S1115. Oke sahabat Fuboru, itu tadi penjelasan dari camshaft PT Fuboru Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channelnya Fuboru. Dan jangan lupa juga pantengin terus channelnya Fuboru untuk review-review produk Fuboru selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.